Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada pertemuan kali ini kami akan mengungkapkan materi mengenai kebijakan investasi jangka panjang. Materi ini menjadi sangat penting dalam manajemen keuangan karena berkaitan langsung dengan bagaimana perusahaan ataupun organisasi mengambil keputusan investasi yang berdampak dalam jangka waktu panjang, baik terhadap pertumbuhan aset, peningkatan usaha maupun penciptaan nilai perusahaan. Melalui pembahasan ini, kita akan memahami konsep dasar kebijakan investasi jangka panjang, tujuan penerapannya, serta bagaimana kebijakan tersebut menjadi dasar pengambilan keputusan strategi di masa depan. Tanpa berlama-lama, langsung aja tonton dan dengarkan penjelasan kami agar kamu bisa memahami materi ini. Pengertian kebijakan investasi. Kebijakan investasi adalah merupakan pengambilan keputusan di bidang keuangan tentang penanaman investasi pada aset yang akan dimiliki oleh perusahaan, baik berupa aset nyata maupun aset yang bersifat tidak nyata. Aset investasi berupa aset nyata yaitu aset yang berwujud yang memberikan tingkat pengembalian investasi yang dapat dinilai oleh perusahaan, misalnya pembelian mesin, pembelian tanah, pembangunan gedung. Aset investasi yang tidak nyata misalnya hak atas kekayaan intelektual, brand company atau paten. Meskipun penilaiannya tidak rumit, namun aset ini memberikan value bagi perusahaan. Seiring dengan berjalannya waktu, investasi bisa saja rencana perusahaan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Misal saja, investasi yang dijalankan tidak memberikan tingkat keuntungan yang diisyaratkan, atau hanya dapat kembali pokok atau break even, atau justru menurun nilainya, atau bahkan bisa jadi tidak kembali seperti sama sekali. Oleh karena itulah, unsur kehati-hatian dalam kebijakan investasi sangat penting. Kebijakan investasi pada perusahaan di samping untuk meningkatkan nilai investasi itu sendiri, juga untuk mengurangi risiko kerugian yang terjadi karena adanya unsur yang tidak dikehendaki oleh perusahaan sehingga terjadi kerugian. Perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengetahui apakah suatu investasi dapat dijalankan atau tidak, layak atau tidak untuk dilaksanakan investasi. Salah satunya adalah dengan mengetahui arus kas, baik kas masuk atau kas keluar. Aliran kas inilah yang nantinya dapat dipakai sebagai pedoman dalam mengambil keputusan dalam kebijakan investasi. Kebijakan investasi jangka panjang. Kebijakan investasi menyangkut jangka panjang yang harus diperhitungkan dengan baik dan teliti, dengan memperhitungkan nilai waktu, uang, atau return yang akan diperoleh di masa yang akan datang. Selain faktor finansial yang menyangkut masalah return atau tingkat keuntungan di masa yang akan datang, juga harus diperhatikan risiko atas ketidakpastian, misalnya penurunan nilai investasi atau bahkan kehilangan investasi apabila salah dengan menaruh investasi. Investasi yang akan ditanamkan harus dievaluasi terlebih dahulu kelayakannya secara hati-hati, teliti, dan cermat sehingga mampu meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil investasi yang akan diperoleh. Selanjutnya ada jenis kebijakan investasi. Pada keputusan manajemen keuangan terdapat bagaimana mendapat uang. Dalam hal ini adalah untuk memperoleh aliran kas masuk dan bagaimana menggunakan dana yang telah dikelola tersebut dengan melakukan investasi. Investasi pada sektor apapun bagi perusahaan, selama hal tersebut menguntungkan bagi perusahaan, hal tersebut dianggap benar. Akan tetapi, apabila investasi yang dilakukan justru menimbulkan kerugian, artinya investasi tersebut kurang benar. Jenis-jenis kebijakan investasi ada dua. Satu, kebijakan investasi jangka panjang merupakan penanaman dana dalam bentuk pembelian aset tetap. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi daripada modal yang ditanamkan. Disebut juga dengan capital investment atau capital budgeting. 2. Kebijakan investasi jangka pendek merupakan penanaman
dana dalam bentuk aset lancar seperti pada kas atau motif berjaga-jaga apabila ada kesempatan dalam menghasilkan keuntungan, pemberian piutang yang dapat menambahkan penjualan dan peningkatan pendapatan berupa bunga dan pembelian perusahaan yang akan menjamin ketersediaan barang agar tercipta kelancaran operasional perusahaan. Selanjutnya ada resiko investasi jangka panjang. Resiko investasi jangka panjang, penganggaran modal atau capital budgeting memiliki resiko kebijakan dalam investasi jangka panjang. Resiko tersebut adalah satu, waktu yang harus diterima sebagai bagian dari periode kontrak yang harus disepakati. Dana yang dikeluarkan harus ditahan selama masa tersebut. 2. Investasi dalam jangka panjang pada aset tetap memberikan harapan untuk mendapatkan hasil seperti pada peningkatan kapasitas yang akan meningkatkan pula omset penjualan dan diharapkan akan memperoleh hasil yang lebih besar. Yang selanjutnya, ketiga, dana yang dikeluarkan dalam investasi aset tetap memiliki jumlah yang relatif cukup besar bagi perusahaan, sehingga perusahaan harus mempertimbangkan risiko dan hasil yang akan diperoleh pada masa yang akan datang. Yang keempat, pengambilan keputusan yang benar akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja perusahaan. Demikian pula sebaliknya, akan memberikan dampak risiko yang panjang dan berat apabila terjadi kerugian, sehingga investasi dalam jangka panjang ini harus diperhitungkan dengan hati-hati. Yang selanjutnya, ada jenis-jenis risiko dalam investasi jangka panjang. Setiap investasi jangka panjang mengandung risiko yang harus diidentifikasi sejak awal. Risiko utama meliputi yang A, risiko pasar, yaitu perubahan kondisi ekonomi, inflasi, suku bunga, dan nilai tukar yang dapat menurunkan nilai investasi. Risiko bisnis yang muncul dari kegagalan operasional perusahaan tempat dana diinvestasikan. Yang B, risiko likuiditas, yakni kesulitan mengubah investasi menjadi kas tanpa kehilangan nilai. Yang C, risiko politik dan hukum, misalnya perubahan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi iklim investasi. Yang terakhir, risiko teknologi, di mana kemajuan teknologi dapat membuat produk atau sistem investasi menjadi usang. Yang selanjutnya ada menaksir aliran kas. Menaksir aliran kas adalah proses memperkirakan aliran kas masuk dan keluar dari suatu investasi untuk menilai apakah proyek layak dijalankan. Prediksi tidak selalu akurat, tetapi dapat didekati melalui perhitungan ahli. Aliran kas masuk biasanya berasal dari pendapatan operasi, misalnya perkiraan jumlah kendaraan pada proyek jalan tol. Aliran kas keluar mencakup biaya operasional agar proyek berjalan sesuai harapan. Langkah ini penting sebagai dasar keputusan investasi. Langkah-langkah dalam menaksir aliran kas. Pada tahap ini, investor perlu melakukan menaksir aliran kas dari suatu investasi. Pertama, investor memperkirakan aliran kas yang akan diterima selama periode investasi, biasanya dalam jangka waktu 3-10 tahun atau bahkan lebih. Selanjutnya, investor juga harus menghitung biaya atau modal awal yang harus dikeluarkan untuk menjalankan investasi tersebut. Setelah aliran kas dan modal diketahui, langkah berikutnya adalah mengevaluasi aliran kas tersebut dengan menggunakan beberapa metode penilaian investasi seperti payback period, NPV, dan IRR. Dari hasil perhitungan metode-metode tersebut, investor kemudian dapat menentukan apakah investasi tersebut menguntungkan atau tidak dan layak untuk dijalankan. Pertimbangan lain yang dapat dilakukan dalam menaksir aliran kas. Yang pertama, keuntungan akuntansi dan keuntungan aliran kas. Keuntungan akuntansi adalah keuntungan yang dihitung berdasarkan aturan pembukuan dan sering memasukkan biaya non-kas seperti depresiasi. Namun, dalam menilai investasi yang lebih penting adalah keuntungan aliran kas, yaitu uang yang benar-benar diterima dan dikeluarkan perusahaan. Karena itu, analisis proyek lebih menekankan pada aliran kas operasi yang nyata
bukan laba akuntansi yang belum tentu mencerminkan kondisi keuangan sesungguhnya. Yang kedua, incremental cash flow. Incremental cash flow adalah aliran kas tambahan yang muncul karena proyek tersebut dijalankan. Hanya aliran kas yang relevan yang dihitung dalam analisis. Sedangkan sunk cost atau biaya yang sudah terjadi tidak diperhitungkan lagi. Sebaliknya, opportunity cost atau biaya kesempatan tetap dianggap penting karena dapat mempengaruhi hasil keseluruhan. Dengan fokus pada aliran kas tambahan yang benar-benar dipengaruhi proyek, analisis akan menjadi lebih tepat. Yang ketiga, fokus pada aliran kas, bukan pendanaan. Dalam pengambilan keputusan investasi, fokus utama adalah aliran kas operasional proyek, bukan aliran kas yang berasal dari pendanaan seperti pinjaman atau bunga. Pengaruh pendanaan sudah dihitung melalui tingkat diskonto atau WACC. Dengan demikian, analisis menjadi lebih objektif karena hanya menilai kinerja proyek berdasarkan uang yang masuk dan keluar dari kegiatan operasional. Selanjutnya, pentingnya aliran kas. Kenapa sih aliran kas itu penting? Aliran kas sangat penting untuk disusun dan dievaluasi karena dengan penyusunan atau estimasi atas aliran kas, investasi yang akan dijalankan akan diketahui berapa biaya investasi dan penghasilan atau pendapatan investasi yang akan diperoleh perusahaan di masa yang akan datang. Aliran kas yang telah disusun akan dievaluasi guna menentukan kelayakan investasi yang akan dijalankan, sehingga nantinya investasi ini akan memberikan hasil bagi perusahaan. Terdapat beberapa kriteria dalam menilai investasi yang akan dijalankan, yaitu metode accounting rate of return, payback period, internal rate of return, net present value, dan profitability index. Metode-metode ini dibandingkan antara yang satu dengan yang lain, sehingga dapat ditemukan metode manakah yang merupakan metode terbaik dalam melakukan penilaian investasi. Jenis-jenis aliran kas berdasarkan dimensi waktu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada initial cash flow atau aliran kas awal. Biasanya digunakan terjadi pada saat awal investasi dilaksanakan. Aliran kas ini dimulai pada tahun ke-0 karena investasi belum dilaksanakan. Pada aliran kas ini biasanya digunakan pada aset tetap sebelum semua proyek dijalankan, misalnya tanah atau gedung. Aliran kas ini merupakan aliran kas keluar dan belum ada aliran kas yang masuk. Yang kedua ada operational cash flow atau aliran kas operasional. Aliran ini terjadi pada saat investasi sudah dijalankan, sehingga ada biaya yang merupakan aliran kas keluar dan pemasukan, meskipun dalam jumlah yang belum sesuai dengan aliran kas yang dikeluarkan. Pada aliran kas ini sudah bisa diprediksi aliran kas yang masuk dan aliran kas yang keluar. Bisa saja pada awal-awal periode, operasi dijalankan merupakan aliran kas negatif karena cost lebih besar daripada benefit. Yang ketiga ada terminal cash flow atau aliran kas terminal. Aliran kas ini terjadi pada akhir investasi. Pada akhir investasi ini masih ada, misalnya tanah ataupun mesin yang tadinya merupakan aliran kas awal. Penjualan nilai residu dan modal kerja yang kembali merupakan aliran kas masuk pada akhir investasi. Dalam investasi yang realistis, bisa saja terjadi modal kerja yang kembali tidak seperti pada saat awal pembelian karena telah susut atau keusangan pada pemakaian operasional, sehingga tingkat pengembaliannya belum tentu 100%. Selanjutnya akan membahas mengenai kriteria penilaian investasi, yaitu ada 6 macam. Yang pertama ada payback period, di mana periode ini pengembalian dana yang telah diinvestasikan. Pada kriteria ini yang dilihat adalah kapan tanpa memperhitungkan nilai waktu uang. Yang kedua ada discounted payback period. Cara ini menghitung periode pengembalian investasi, namun pada kriteria ini menggunakan nilai waktu uang atau dengan tingkat diskonto yang telah disesuaikan dengan persepsi investor.
Oke, yang selanjutnya masih dengan kriteria penilaian investasi, yaitu average rate of return, di mana salah satu kriteria untuk menilai investasi dengan menggunakan laba atau keuntungan sesudah pajak dibagi dengan rata-rata nilai buku investasi. Lalu ada net present value, di mana metode penilaian investasi dengan memperhitungkan aliran kas bersih setelah didiskonto atau menggunakan diskon cash flow. Pada kriteria ini sudah memperhitungkan nilai waktu uang. NPV adalah merupakan aliran kas bersih yang telah didiskonto dengan menggunakan SOCC atau Social Opportunity Cost of Capital sebagai diskon faktor. Lalu ada internal rate of return, di mana tingkat diskon atau diskon rate yang menyamakan nilai sekarang dari aliran kas yang akan terjadi atau PP inflow dengan nilai sekarang aliran kas keluar mula-mula atau PP investment cost. Lalu ada probability index, di mana rasio perbandingan antara selisih benefit dengan biaya operasi dan pemeliharaan dengan jumlah investasi. Jadi, kesimpulannya, kebijakan investasi jangka panjang merupakan keputusan strategis yang menentukan arah pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan. Melalui pengelolaan investasi jangka panjang, perusahaan berfokus pada penututan aset-aset yang akan dibeli, dikembangkan, atau dikelola untuk menghasilkan keuntungan dalam periode panjang. Penerapan kebijakan ini membutuhkan analisis yang mendalam karena kesalahan keputusan investasi dapat berdampak besar pada probabilitas dan posisi keuangan perusahaan di masa depan. Dalam prosesnya, perusahaan harus mengidentifikasi peluang investasi, mengestimasi arus kas, serta menilai kelayakan proyek menggunakan berbagai metode seperti net present value, internal rate of return, dan juga probability index. Keputusan investasi jangka panjang juga harus mempertimbangkan risiko, tingkat pengembalian yang diharapkan, serta keterbatasan sumber dana perusahaan. Selain itu, kebijakan investasi jangka panjang tidak berdiri sendiri, melainkan sangat berhubungan dengan kebijakan pendanaan dan keputusan struktur modal. Harusnya memastikan bahwa investasi yang dipilih dapat dibiayai secara efisien, baik melalui modal sendiri maupun pinjaman, tanpa mengganggu stabilitas keuangan. Secara keseluruhan, mempelajari kebijakan investasi jangka panjang mengajarkan bahwa keputusan investasi harus berorientasi pada penciptaan nilai, keberlanjutan perusahaan, serta pencapaian tujuan jangka panjang melalui perencanaan, analisis, dan evaluasi yang akurat. Demikian penjelasan mengenai kebijakan investasi jangka panjang yang dapat kami sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita bersama. Sampai jumpa di pertemuan pembelajaran selanjutnya.